Ke informasi lainnya pemirsa, polisi kembali menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Keempat pelaku diringkus di 2 lokasi terpisah, yakni di Jakarta Utara dan Solo, Jawa Tengah. Penangkapan 3 dari 4 dalang penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta diwarnai aksi kejar-kejaran. 3 pelaku yang mengetahui dibuntuti petugas berusaha melarikan diri dengan sebuah mobil pribadi di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Ya pemirsa, setelah ini kita akan ada laporan ya. Dari Ayah Nufus langsung dari Polda Metro Jaya. Dan langsung saja Ayah, bagaimana kelanjutan kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN setelah dalang dan pelaku ditangkap? Akankah dalam waktu dekat polisi akan segera merilis motif di balik pembunuhan? Ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Pengungkapan kasus penculikan dan juga pembunuhan Kacep salah satu bank di Jakarta ini masih terus berlangsung dan memang rencananya hari ini akan ada konferensi pers dari pihak Polda Metro Jaya terkait dengan motif dan juga apakah ada pelaku lainnya dalam kasus ini. Dan memang sejak ditemukan jasad dari Kepala Cabang salah satu bank di Bekasi pada beberapa waktu yang lalu, ini pihak kepolisian sudah berhasil menangkap total 8 pelaku yang diduga sebagai pelaku penculikan dan juga otak dari pembunuhan dan juga penculikan ini. Dan yang terakhir memang ada 4 pelaku yang berhasil ditangkap di 2 tempat dan dua waktu yang berbeda, di mana 3 pelaku berhasil ditangkap pada hari Sabtu sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Solo, Jawa Tengah. Sementara 1 pelaku lainnya yang berinisial C ini berhasil ditangkap di Jakarta Utara sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih menahan keempat pelaku dan sedang melakukan penyelidikan lebih dalam lagi terkait dengan motif dari penculikan ini. Sementara 4 pelaku lainnya ini sudah berhasil ditangkap di 2 tempat yang berbeda juga, yang mana yang 1 pelaku yang diduga sebagai otak dari pembunuhan dan juga penculikan ini berhasil ditangkap di NTT. Dan Vina dan juga pemirsa terkait dengan proses penangkapan yang sempat terjadi secara dramatis, ini pihak kepolisian mengatakan memang masih terus mendalami motif dari penculikan dan juga pembunuhan ini, yang mana sempat beredar di publik terkait beberapa dugaan motif, diantaranya adalah keterkaitan korban dengan penagihan hutang dengan para pelaku dan juga adanya motif-motif lainnya yang memang santer disebut-sebut seringkali berkaitan dengan kasus penculikan dan pembunuhan, yakni dendam pribadi ataupun memang perampokan barang-barang berharga. Namun memang kita harus sama-sama menunggu begitu ya hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, yakni dari Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya yang rencananya hari ini akan diungkap sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian Vina. Baik, terima kasih Ayah atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Saat ini total ada 8 pelaku yang telah berhasil ditangkap polisi. Pepet depan. Hah? Pepet. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan aktor intelektual, penculik dan pembunuh Kepala Cabang Bank BUMN. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiganya di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lain berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu sore. Sebelumnya, polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Jenazah menggunakan pakaian batik, coklat, dan celana panjang tepat mata. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Sebelumnya, korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman parkir sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kemudian korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Sindo Siang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bersaji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam itu. Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas